أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا قال الله تعالى: صدق عبدي أنا الله لا إله إلا أنا أشهدكم يا ملائكتي قد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita berkumpul di majelis rutinan, majelis malam Sabtu setelah Rabiul Awal. Ya, kalau kalender hari ini terakhir habis Rabiul Awal, kita sudah masuk Rabiul Akhir. Tapi kita insya Allah di majelis itu isinya maulid, burdah, barzanji, diba, simtud durar. Nah, itu tujuannya tidak ada lain kecuali membesarkan Nabi. Nah, jadi maulid itu apa kata Imam Ad-Dibai, walau anna amilna kulla hinin li Ahmada maulida qad kana wajib. Andai kata kita itu setiap saat melaksanakan maulid, cuman caranya aja beda. Versi etam maulidnya seperti ini. Nah, itu kumpulan baca Quran, baca rotib, baca maulid, baca apa namanya? Baca sejarah Nabi. Duror itu kan sejarah Nabi, itu isinya tuh burdah, akhlak-akhlak Nabi, sifat-sifat Nabi. Nah, itu cara maulid namanya. Itu maulid Nabi. Qad kana wajib, tidak harus di bulan Rabiul Awal, kata beliau, li Ahmada maulida qad kana wajib, itu memang sudah sepantasnya. Nah, jadi sudah memang seharusnya, sudah memang sewajarnya kita melaksanakan maulid Nabi itu. Jadi ada yang setengah bulan sekali, ada sebulan sekali. Maulid Nabi nih, memang yang di Rabiul Awal itu yang setahun sekali. Yang di sini kita setiap minggu sekali kita maulid Nabi. Nah, jadi habis maulid Nabi ini model hambar majelis itu model-modelnya. Tapi sebenarnya lain hambar, kecapean. Itu panitia kan semalaman, subuh larut bekerja semalaman, orang ajar ngantuk, dingin, larut subuh. Tapi panitia di ujung gunung situ, lain di sini baik-baik sembahyang semua orang, ya kan? Itu. Jadi ini cara kita merayakan kelahiran Nabi atau bersyukur dengan diberikannya Nabi Muhammad tadi. Itu. Ana rahmatun muhdah, aku ini mutlak semata-mata hadiah buat kalian semua, kata Nabi Muhammad. Nah, itu apa namanya, hadiah besar ini. Rasulullah itu hadiah besar, hadiah paling besar. Jadi wajib disyukuri. Nikmat pemberian Allah yang sangat besar. Masa mau bersyukur? Nah, gitu. Pian tuh andai kata mulang di luar tuh ada orang mau bagi amplop, isinya 500 juta aja masing-masing. Itu alhamdulillahnya harus kerubah itu. Alhamdulillah. Itu apa dah nilainya 500.000 tuh Om Air? Wah, ini tukarkan manuk 10 ekor habis kan? 500.000 itu. Nah, ini kita diberi Allah, dihadiahi oleh Allah berupa wujud Nabi Muhammad. Itu punya Guru Din juga kadang gampangan. Nah, itu artinya bukan nikmat sembarangan, nikmat besar, nikmatnya luar biasa. Nah, makanya punya guru sekumpul umat Nabi Muhammad nih lucu kalau sampai sedih. Kalau sampai sedih di dalam jiwanya itu lucu. Kenapa? Masih ada undas yuk. Ada harta yang paling berharga ini. Siapa? Nabi Muhammad tadi itu.
Ini kunci segala kebaikan. Nah, itu. Jadi alhamdulillah kita bersyukur bujur perayaan Maulid ini bentuk rasa syukur kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beri kita Nabi Muhammad, Nabi Musa, yuk di mana-mana habaib, guru-guru, kiai-kiai ceramah menceritakan tentang pernah Nabi Musa minta jadikan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Musa melihat bagaimana besarnya jadi umat Nabi Muhammad. Apa yuk kita ini diberi penghulu, rajanya penghulu sudah yang pasti selamat, dan dengan juru dengan beliau ini keselamatan tertuju pada beliau. Nah, itu yang lain belum bisa selamat kalau Nabi Muhammad belum buka kuncinya. Miftahus salamah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kunci keselamatan itu adalah Nabi Muhammad. Punya Nabi Musa, akunya apa daya, tidak ada gunanya. Kemuliaan yang diberikan Allah ini kalau tidak dengan kemuliaan Nabi Muhammad dua. Lalu minta jadikan umat Nabi Muhammad. Subhanallah. Padahal kalau dilihat status nabinya beliau itu aja sudah hebat. Kita ini mendapat. Nah, andai kata ada nabi minta jadi nabi kan itu. Andai kata, tapi itu kan hal yang mustahil, gitu nah, hal yang mustahil. Tapi Allah beri yang luar biasa lagi, sampai Nabi Musa menunjukkan, aku ini masih mau jadi umat Nabi Muhammad. Saking hebatnya Rasulullahnya tadi, saking hebatnya Nabi Muhammadnya tadi. Jadi kita syukuri, dimanfaatkan rezeki yang ada, nah. Rezeki ekonominya kah, kesehatannya kah, ilmunya kah, itu rezeki dari Allah. Apa namanya lagi, sakinahnya di rumah tangga itu dipakai, dimanfaatkan. Mumpung masih sehat, mumpung masih bisa berjalan, mumpung masih bisa silaturahmi, mumpung masih bisa bawa motor, mumpung masih bisa bawa mobil, pakai itu kesehatan, dibawa hadir ke pengajian, majelis. Jangan nunggu kaya, jangan nunggu kena, jangan nunggu nanti. Kita belum tahu keadaan kita besok. Tidak ada yang tahu. Ini ada orang mau beramal nunggu sugih dulu. Nah, itu salah, orang mau beramal nunggu sugih itu. Mun sugih beramal juga, tapi mumpung belum sugih ini, apa yang bisa dilakukan, ayo lakukan sudah. Aku tidak bisa sedekah, hartaku ada apa adanya. Cara lain, ayo cara lain, baca sholawat, baca hafsi, baca burdah, cara-cara yang lain. Yang penting jangan nganggur hidup tadi. Nah, kenapa baca sholawat? Kenapa baca Quran? Kenapa baca zikir? Aku umat Nabi Muhammad, aku bangga punya Nabi Muhammad. Tahu Rabi'ah al-Adawiyah, ya, waliyah min auliyaillah. Itu sholat semalaman 1000 rakaat. Semalaman 1000 rakaat. Kita 2 rakaat aja belum tentu. Yang sunatnya lebih nih. Yang wajibnya insya Allah lah, dapat aja pandang lah. Wajib tadi. Itu Rabi'ah al-Adawiyah sembahyang semalaman 1000 rakaat. Ditanya kenapa pian sembahyang 1000 rakaat? Aku berharap nanti ada umat Nabi Muhammad yang perempuan yang bisa dibanggakan sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, itu aja. Tujuan beliau beribadah karena himung menyorong banjar tuh, karena kesenangan, karena kesesukaan, karena terlalu bahagianya lalu berhimat beramal. Itu tadi. Ya Allah, ya nikmat paling besar nikmat sudah. Paling besar bahkan sumber daripada nikmat-nikmat yang lain. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Maulid di mana-mana. Di mana-mana Maulid. Ya. Di sana diceritakan tentang nabi-nabi terus nabi kita. Namunnya sampai layau itu tahu ceramah punya layau, kisah politik, semua diundang Maulid. Coblos nomor A itu enggak bisa ceramah namanya itu, atau yang undang salah undang. Itu tidak ada kalau bagus saja ceramah lurus saja. Punya guru kumpul penerang hati itu, penerang hati ini bebal, hati ini malas, hati ini cerewet, hati ini susah ditegur. Itu penerang hatinya tidak ada lain baca sejarah Nabi. Itu penerangan. Kenapa? Ketika orang itu membaca sejarah Nabi, otaknya, pikirannya teralihkan mengingat Nabi Muhammad. Nah, ketika pikirannya melihat Nabi Muhammad, otaknya berpikir Nabi Muhammad, fisiknya sudah mengarahkan kepada Nabi Muhammad, nah itu terang sudah hati. Yang lain jangan masuk.
Nah, itu jadi penerang hati itu paling nyaman berkisah-kisahkan Nabi. Kisahnya tuh pakai hati berkisah itu. Maksudnya pakai hati itu diresapi. Itu kisah Nabi itu diresapi. Jadi anak pun dilajari kisah Nabi supaya hatinya terang, nyaman dipadahi. Ini bebal anak. Hari ini dapat nyebut huruf ain, besok tunjuk huruf ain A, pulang dibacanya. Itu hari-hari itu aja dilajari ain ke ain, ain ke ain. Itu bebal. Kenapa? Banyak baca sholawat itu aja, banyak baca sholawat, banyak baca sholawat. Sholawat ini kunci segala-galanya, kunci segala-galanya. Mau minta apa yuk? Itu kita nih apa namanya? Susah mau kawin lagi nih, karena kurang sholawat aja. Mau banyak sholawat kawin gitu ini. Kena kabul-kabul bro, kena kurang sholawatnya aja. Itu percaya ya. Aku nih kuat nih sholawat ibu-ibu ya bisa. Jangan nikah lakiku lagi ya. Mun nyandik mempan 1000 baca 2000. Kalau nyandik hendak mempan 2000 baca 3000. Baca 4000, baca 5000, baca 10000. Pasti. Ayo apa kemauan? Pasti kabul, pasti kabul. Kenapa? Di hati itu, di mulut itu kekasihnya Allah. Orang yang disayangi Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala ini melihat, ini berkawan, berpara dengan kekasihku. 42 dapat rahmat banyak diberi Allah Ta'ala tadi. Itu hebatnya memarahi Rasulullah tadi. Jadi kunci penerang hati, banyak-banyak menyebut Nabi. Masih sekolah tuh ngapal, banyak-banyak baca sholawat. Banyak-banyak baca sholawat. Jangan 300 itu sudah dianggap banyak. Tapi kalau sekolah sedikit 300 itu. 1000 paling sedikit siang, 1000 malam. Dapat aja diatur, dapat itu. Sambil apakah sambil bertepasan kah? Nah, itu. Baca selawat. Insyaallah ilmunya nyaman masuk dan masuknya barokah. Nah, itu. Kita lanjut ya. Kemudian kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minggu lalu Nabi mengatakan bahwa menyebut la ilaha illallah itu tertolak bagi orang yang mengatanya, tertolak bagi orang yang menyebutnya tis'atan wa tis'ina baban, berapa 99 pintu minal bala. Satu kali menyebut la ilaha illallah 99 pintu bala musibah ditutup Allah. Wa adnaha, dan bala paling rendah alhammu, galau, kacau. Alham apa artinya? Sumpek. Ya galau kan, sumpek itu galau kan? Bahari gak? Bahari sumpek. Wah ini galau pulang namanya kan, padahal itu aja barangnya kan. Ada lagi bahari lagi nyaman perasaan. Tapi 2 piring habis makan kan. Jadi orang galau itu ternyata bala juga ya. Itu minggu lalu loh keterangannya ya. Jadi baca la ilaha illallah 99 bala ditolak oleh Allah. Kemudian keluar daripada mulutnya burung. Burung warnanya akhdar, hijau. Burung itu punya 2 sayap. Sayapnya warna putih, dihiasi dengan permata. Kemudian burung itu naik ke langit. Ini siapa yang menyampaikan? Rasulullah, Nabi kita Muhammad. Ini bukan dongeng ini ya. Real ini. Yakin. Kemudian burung itu naik ke langit. Dan ketika di langit didengar suara mengaung. Dawiyun. Dawiyun itu suara kayak suara kumbang. Suara madu. Suara tawon. Itu kan apa namanya, kepakan suara itu loh, mengganggu loh suaranya itu. Ini ributnya suara apa ini? Nah, itu di langit orang terganggu juga kira ternyata. Lalu ada orang menyuruh, uskun, jangan ribut. Ini di langit tahukah? Lalu kata si burung, la, aku tidak mau berhenti.
Kadang mau berampih aku, tidak mau stop aku, tetap aku ribut masih. Hatta tughfaru li sahibi, kecuali yang mengucap la ilaha illallah tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Lalu diampuni orang yang membaca tadi. Kemudian burung itu dikasih oleh Allah sebanyak 70 lisan, 70 mulut. Dan setiap mulut itu tastaghfiru li sahibi, memintakan ampun kepada Allah. Ayo, burung 4 jam minta ampun. Ila yaumil qiyamah, sampai datang kiamat. Fa idza kana yaumul qiyamah jaa dzalika at-ta'ir yakunu qaiduhu wa daliluhu ilal jannah. Nanti kalau di hari kiamat burung ini menjadi juru, menjadi guide menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? La ilaha illallah. Sekali aja. Ya, sekali aja. Itu habis satu hadis ya. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Orang membaca la ilaha illallah khalis mukhlis. Arti khalis apa yuk? Jangan ria. Arti mukhlis tinggalkan yang dilarang. Nah kan tadi membaca la ilaha illallah diampuni dosa. Tapi ada syaratnya punya Nabi, ikhlas. Apa arti ikhlas? Jangan sombong. Apa arti mukhlis? Tinggalkan maksiat. Tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau seperti itu dakhalal jannah. Yang membaca la ilaha illallah dipastikan masuk surga. Tapi syaratnya khalis. Ikhlas. Ini zikir ada syarat nih. Ikhlas. Itu. Lamun dengan Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, mau ikhlas kah mau ondak kah dapat pahala pokoknya. Itu hebatnya Rasulullah kan. Zikir hebat juga. Wa qala alaihi salatu wassalam man kana awwalu kalamih la ilaha illallah wa akhiru kalamih la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'ah in 'asha alfa sanah la yas'aluhu Allahu 'an dhanbin wahid. Ini ada lagi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang di awal hidupnya membaca la ilaha illallah. Ini wayah ini kita ada amalan zikir la ilaha illallah. Kemudian akhir hayat la ilaha illallah. Nanti kalau sudah walaupun hidupnya 1000 tahun, walaupun hidup 1000 tahun, tapi tak sembahyang apa gunanya? Itu kan tak sembahyang apa gunanya ya? Versi siapa itu? Almarhum Uje. Nah, kalau di sini walaupun hidup 1000 tahun, amila alfa sayyi'ah, 1000 tahun itu pekerjaannya buruk aja. Tapi la ilaha illallah di awal, la ilaha illallah di akhir. Artinya husnul khatimah. Nanti kata Allah, kata Nabi, la yas'aluhu Allahu an dzambil wahid, walaupun satu kesalahan tidak ada ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya zikir la ilaha illallah tadi ya. Orang lihat yang mungkin slow respon dengan la ilaha illallah, apa namanya? Jangan harap lagi ya. Al-maut ala ma'asha alaih. Orang meninggal itu tergantung kebiasaan hidupnya seperti apa. Itu. Untuk sembahyang, di puasa, mengharap surga, waluh. Tidak ada. No, punya Allah Ta'ala. No, ini lain hambaku ini. Tidak masuk itu. Sembahyang. Zikir amaliyah. Jadi masing-masing amal itu habis ini kita masuk fadilat bismillahirrahmanirrahim, ada fadilat alhamdulillah. Itu masing-masing zikir ada fadilat. Kata guru kita semuanya bagus. Nah, jangan diborong sebuting aja. Yang lain baca juga. Tasbih ada, amalan pian, zikir ada, istighfar ada. Gitu caranya. Supaya apa? Itu semua dikemas kata Imamul Haddad supaya jangan bosan. Coba aja ada amalan lain. Umpama di 300.000 sehari semalam baca zikir. Umpama itu paling seminggu calon mata sudah habang. Muyak itu aja dibaca. Nah, kalau ganti-ganti punya Imamul Haddad, Anda dipastikan senang kalau beramal. Punya wirid pasti dipastikan senang.
Habis maghrib, isya, amaliyahnya sembahyang. Habis isya, baca 1 lembar Al-Quran. Habis subuh, baca wirdul latif. Semuanya nih. Habis itu baca zikir. Kan nyaman, sedikit-sedikit. Malam Sabtu turun burdahan. Malam Minggu turun hafsian. Malam Senin turun hafsian. Mendapat. Yang kelaparan bini, jangan diborong semuanya. Jadi berhemat hadir majelis, anak bini tidak ada makan lagi. Salah juga. Karena membiayai anak itu kan wajib juga kan. Bisa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin tara biha ta'irun tahta al-'arsy yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah wa yaktubu lahu thawabuhu atau wa yuktabu lahu thawabuh. Ini Nabi mengatakan lagi fadilat la ilaha illallah, dia membaca tanpa ujub. Ujub itu jangan merasa bangga dengan amalan pian. Aku sudah baca Quran 13 juz hari ini. Umpamanya, aku sudah baca zikir 30.000. Itu jangan merasa bangga. Allah tidak melihat amal kita. Nah, itu. Baca zikir, baca aja mutlak ikhlas karena Allah. Tidak ada mengharap apa-apa. Nah, itu. Maka dengan seperti itu Allah ciptakan seekor burung yang terbang di bawah arasy. Burung itu senantiasa bertasbih. Yang tadi kan beristighfar, kalau yang ini bertasbih ma'al musabbihin. Berkumpul burung itu bersama orang-orang yang ahli tasbih. Dia bertasbih ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Lawas hari kiamat. Lawas hari kiamat. Zikirnya itu ada pahala. Burung tuh pahala juga zikirnya. Tapi pahalanya diberikan kepada orang yang mengucap zikir itu. Ini kita baca zikir, ya, bahasa Nabi itu. Kemudian ikhlas tanpa ujub. Hasil zikir itu Allah ciptakan burung. Burung itu terbang sampai ke bawah aras sambil bertasbih. Tasbih itu kan ada pahalanya. Tasbihnya itu sampai hari kiamat. Pahala tasbihnya burung itu diberikan ke orang yang mengucap la ilaha illallah. Itu nyaman, umat Nabi itu beramal nyaman. Umat Rasulullah itu nyaman beramal, amalnya sedikit, pahalanya banyak. Itu bacaannya pendek, pahalanya besar. Itu subhanallah, nyaman umat Nabi Muhammad itu nyaman. Dah kita ini bunyi malaikat. Ajaban kullal ajab. Takjub aku dengan umat terdahulu itu kok bisa masuk surga. Malaikat itu sampai kaget, sampai takjub, sampai bahasa kita bingung, heran, terheran-heran kenapa umat dahulu itu bisa masuk surga? Kenapa? Sulit beribadah itu. Mencuri langsung hilang tangan. Allah Ta'ala yang kotok langsung. Baju pian kena najis, potong, buang kita. Oh ini kena najis, habis dapat baju lagi dah kan. Nah, itu umat-umat terdahulu. Ibadahnya susah sampai bisa masuk surga, itu luar biasa. Aku heran. Kata malaikat. Tapi yang aku heran lagi, ada umat Nabi Muhammad yang tidak masuk surga. Kalau orang terdahulu heran kenapa bisa masuk surga? Karena sulit kan. Ini yang aku heran lagi, kenapa ada umat Nabi Muhammad yang tidak masuk surga? Berarti ini kelewatan bujur. Aduh, habis dah bacaannya. Rupanya maksiat nih tidak ada nilai lagi sudah. Full. Nah, itu. Sampai masuk neraka juga. Kita ini asal ada cinta aja sedikit dengan Nabi itu, mau beribadah sudah. Nah, itu selamat sudah itu. Selamat sudah. Kenapa? Cinta itu yang menyelamatkan tadi itu. Cinta itu yang menyelamatkan tadi itu. Kenapa malas ibadah? Kenapa malas pembacaan? Jawabannya cintanya kurang dengan Nabi Muhammad itu. Cintanya kurang. Cintanya kurang. Pokoknya bila ada orang bertanya kenapa saya ini guru yang malas ibadah, kurang cinta. Kalau bujur-bujur cinta dengan Nabi Muhammad, diberi duit, nah, jangan hadir ke majelis. Tidak, kok tetap hadir kok sudah. Kenapa? Ada cinta tadi. Orang cinta tuh menyambut kah? Di bawah rumah kah? Jauh kah? Bensin habis kah? Sambil dorong motor. Kenapa? Asal ketemu sang kekasih. Nah, itu
cinta. Lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membekali kita, ayo sholat, ayo puasa, ayo silaturahmi, ayo zikir, ayo menuntut ilmu. Ini pesan-pesan Nabi. Kalau Anda cinta pasti pakai. Pasti pakai. Kenapa malas? Karena tidak ada cinta itu tadi. Jadi umat Rasulullah tadi itu, ini salah satunya, baca la ilaha illallah aja masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Orang membaca la ilaha illallah tapi membuat bertambah Muhammadur Rasulullah pulang. Nah, diampuni dosanya sekalipun seumpama air laut. Zabadul bahr ay ma'uhu, yakni airnya laut. Ada ulama menafsirkan anu buih di lautan. Sedikit masih buih itu. Kalau airnya banyak kalau. Nah, jadi wa in kanat misla zabadul bahr, sekalipun dosanya sebanyak air di laut, tetap habis dua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dibaca itu. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam idza marral mu'min 'alal maqabir, kalau ada orang mukmin lalu di pekuburan. Ini bagus dibaca untuk kita yang menziarahi kuitan. Apa tadi? Kemudian faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Perhatikan kalimatnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal gitu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lewat di kuburan mana baca itu, atau mau ziarah baca itu juga bagus sekali. Nabi melajari kita. Lalu kata Nabi, nawwarallahu tilkal kubur. Semua kuburan yang pian lewati itu dapat cahaya. Jangan ragu Jangan ragu. Ragu itu bahaya. Jangan ragu. Yakin aja biar umpati aja bahasa Nabi ini. Nawwarallahu tilkal kubur. Kullaha, semua kuburan yang dilewati itu dapat cahaya. Wahabi pada kan jamu anu itu enggak boleh gotong royong mau baca la ilaha illallah. Padahal bagus yang dibaca. Wa ghufira liqailiha. Kubur bercahaya yang membaca dapat ampunan Allah dosanya. Wa kutiba lahu alfi hasanah. Dicatat dia memiliki 1.000.000 kebaikan. Bukan 1.000, sejuta ya, alf. 1.000.000 kebaikan. Ya Allah namanya. Wa rufi'a alfi darajah, dinaikkan derajatnya di sisi Allah 1.000.000 maqam di hadapan Allah. Wa hatta anhu alfi sayyi'ah, dan Allah menghapus, menjatuhkan 1.000.000 kejahatan. Hilang keburukannya sebanyak 1.000.000. Apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kuburan bercahaya, yang membaca dapatan ampun 1.000.000 ampunan, dapat naik derajat 1.000.000, dapat 1.000.000 keburukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Al kama qala Nabi, seperti itulah ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu pernah kita sampaikan bacaan masuk pasar. Kalau ingat ibu-ibu, ingat kapian Bu yang rancak ke pasar? Kan Bib? Habib Hamzah ada di sini waktu keluar duduk di sini. Apa bacaannya sama kalau bacaannya kalau? Sama kalau bacaan masuk pasar. Nah itu di sini ini tulisannya di sini. Di sini tulisannya wa rawa'at Turmudi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man dakhala suq. Siapa yang masuk pasar. Udah kita ada pasar malam ya. Ini siang lain pasar lagi sepi. Mall pasar. Indomaret pasar. Ya. Toko-toko pasar tuh, toko di muka rumah kita tuh pasar tuh.
Jangan diharap, jangan kira pasar tuh di segiri aja Samarinda itu dibuka rumah kita pasar gitu. Artinya masuk ke toko. Masuk ke toko, baca la ilaha illallah yang tadi. Wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Apa yuk? Ini yang tadi kan dikubur, kalau yang ini di pasar. Wa rafa'a biha sautah. Nah ini yang ini jangan bergamat. Diangkat sedikit suara. Tapi jangan teriak di pasar itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bingung kena anu acil limas. Sampai setiap sehari 5 kali masuk ke pasar anu viral tuh je. Masuk YouTube kan itu. Rafa'an sautah itu bergamatlah sesedangin aja. Cukup kawan di samping inilah mendengar gitu. Kataballahu lahu alfi hasanah. Allah catat dia memiliki 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah. Allah hapus 1.000.000 keburukan. Wa rafa'a lahu alfi darajah. Dan Allah angkat dia sebanyak 1.000.000 maqam. Jadi ini yang tertulis di kitab Tanqihul Qaul. Ini semuanya hadis-hadis sahih. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Minimal ziarah kubur, baca zikir tadi. Yang rancak ke pasar baca ayat 2. Ya apa nih dicepret di HP itu nah. Ini HP anu penuh nota catatan hutang kawan aja dicatat. Sesekali lah dicatat 2 apa namanya anu bacaan-bacaan itu kan. Itu dicatat. Jadi mau buka pasar buka HP gitu tulisannya. Kalau masih belum hafal nanti diulangi Facebook salawat pengalor bersalawat. Nah, itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta halal, minta ridha.